Selamat pagi saudara, saya Imam Priyono dan TVRI hari ini akan menyiarkan secara langsung puncak dari peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2011. Dan pada pagi hari ini, Hari Anti Narkoba Internasional 2011 akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Ibu Negara, Ibu Ani Bambang Yudhoyono, dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Budiono. Dan saudara, pada pagi hari ini di puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di tahun 2011 mengambil tema Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Tema ini tentu diharapkan mampu menginspirasi segenap masyarakat Indonesia untuk senantiasa mampu menanggulangi bahaya laten narkoba, mampu menjaga saudara-saudara kita yang mungkin saja terkena dari dampak negatif narkoba, dan mampu memberikan arah agar mereka tidak kembali kambuh dan menjadi pecandu narkoba. Dan tentu kita harapkan di masa-masa mendatang Indonesia menjadi negara yang lebih aman terhadap berbagai peredaran narkoba. Saudara penonton dimanapun Anda berada, dapat kami sampaikan pada pagi hari ini serangkaian acara akan diberikan atau akan disajikan. Dan saudara, untuk acara pertama pada pagi hari ini, mari kita ikuti bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya, saudara penonton dimanapun Anda berada, yang terhormat Presiden kembali kami Republik sampaikan Indonesia bahwa pada Haji pagi hari Bambang ini Yudhoyono, Televisi Republik Indonesia menyiarkan Yang secara terhormat langsung puncak Wakil Presiden peringatan Republik Hari Indonesia Anti Narkoba dan Ibu Internasional Herawati Budiono, yang bertemakan Indonesia Negeri kami hormati Bebas para Narkoba. Menteri Kabinet Pada pagi hari Indonesia ini Bersatu serangkaian kedua. acara akan kita Yang mulia, ikuti bersama, para duta langsung besar kami siarkan dari negara-negara Silang sahabat. Monas, Jakarta. Yang kami hormati Saudara penonton Wakil dimanapun Gubernur Anda Provinsi berada, DKI Jakarta, pada beserta pagi Ibu hari ini Priyanto. di awal Bapak-bapak, dari acara kita ibu-ibu akan hadirin sama-sama yang menyaksikan Assalamualaikum penyematan PIN warahmatullahi Indonesia wabarakatuh. Negeri Bebas Narkoba oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Salam Dr. Haji sejahtera Susilo untuk kita Bambang semua. Yudhoyono kepada Selamat 4 pagi dan orang selamat perwakilan datang di pelajar lapangan berprestasi. Silang Monas pada Para acara pelajar ini puncak adalah peringatan Hari Anti para Narkoba generasi Internasional muda yang tahun tentu 2011 diharapkan menjadi menuju generasi yang Indonesia bebas yang dari bebas narkoba dan mampu terus berprestasi Acara tanpa segera dimulai, narkoba. diawali dengan Dan laporan saudara penonton, Badan pada pagi hari ini Nasional kita juga Bawah akan Turisme. menyaksikan sejumlah acara, dan diantaranya adalah penekanan tombol peluncuran dari kebijakan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk
tahun-tahun mendatang. Dan saudara, sebelumnya mari kita ikuti bersama laporan dari Kepala BNN Bapak Goris Mere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, yang mulia para duta besar negara sahabat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, yang kami hormati pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, yang kami hormati para pimpinan organisasi internasional, pimpinan organisasi agama, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan, serta para undangan dan hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan rahmat-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama menghadiri acara Hari Anti Narkoba Internasional dengan tema Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional, bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008, prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 1,99% dari penduduk Indonesia berumur 10 sampai 59 tahun, atau sekitar 3,6 juta orang. Pada tahun 2010, prevalensi tersebut diproyeksikan naik menjadi 2,21%. Dan pada tahun 2015, apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang komprehensif, akan meningkat menjadi 2,8% atau setara dengan 5,1 juta orang. Dikaitkan dengan fenomena gunung es, jumlah penyalahguna narkoba sebenarnya bisa jauh lebih besar. Jumlah penyalahguna narkoba coba pakai terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini bagi mereka yang belum tahu, belum paham, dan belum sadar akan ancaman bahaya narkoba, rawan. Karena mereka akan mencoba pakai narkoba dan timbul menjadi pelanggan baru yang apabila sudah meningkat menjadi teratur pakai atau pecandu, maka akan menjadi pelanggan tetap. Dengan semakin meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia, makin mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkoba di Indonesia. Berdasarkan jenis pekerjaan para penyalahguna narkoba yang menjalani proses penegakan hukum, pada umumnya adalah pekerja swasta, wira swasta, dan buruh berusia di atas 30 tahun dengan tingkat pendidikan terbanyak SLTA. Ini harus menjadi perhatian semua pihak bahwa ancaman terbesar ada pada kalangan siswa pelajar SLTA sebagai generasi muda di masa mendatang. Dari 3,8 juta penyalahguna narkoba pada tahun 2010, baru sebagian yang menjalani perawatan. Masih banyak penyalahguna narkoba yang belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga dapat menjadi pasar terbuka bagi jaringan sindikat peredaran gelap narkoba. Pada akhir-akhir ini, jaringan peredaran gelap narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia juga meningkat. Di antaranya jaringan sindikat warga negara Iran, Nigeria, India, Cina, dan Malaysia. Begitu pula dengan warga negara Indonesia yang terlibat jaringan peredaran gelap meningkat, bahkan di antaranya sedang menjalani proses hukum di luar negeri karena berperan sebagai kurir pembawa narkoba. Untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan, pemerintah telah melakukan kegiatan dengan hasil sebagai berikut. Pertama, telah dibentuk kader anti narkoba di seluruh wilayah Indonesia, terutama dari pelajar mahasiswa. Kedua, telah disiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem wajib lapor pecandu narkotika. Ketiga, telah berhasil memutuskan jaringan peredaran gelap narkoba jenis sabu warga negara Iran dan beberapa jaringan sindikat internasional lainnya
sejak dari sumbernya di luar negeri dan mengkoordinir berbagai penegak hukum antar negara untuk menangkap otak jaringan sindikat yang berada di luar negeri. Keempat, telah berhasil mengungkap dan memutuskan jaringan sindikat internasional peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dan beroperasi di dalam negeri. Kelima, telah berhasil mengungkap berbagai mega clandestine laboratory atau pabrik gelap dalam skala besar di dalam negeri milik sindikat internasional yang beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia. Keenam, bersama berbagai komponen masyarakat, bangsa dan negara telah menyatukan pola pikir dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015 disingkat Jakstranas P4GN 2011-2015 sebagai suatu bentuk komitmen bersama mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Memperhatikan kondisi ancaman narkoba di tanah air, maka beberapa langkah ke depan telah disiapkan. Pertama, peningkatan kampanye nasional yang masif sampai ke pelosok desa terhadap ancaman bahaya narkoba. Kedua, pada tahun ini telah dilakukan pembangunan tempat rehabilitasi untuk masyarakat Indonesia bagian timur yang terletak di Makassar, demikian juga untuk di masyarakat Indonesia bagian tengah dan tahun depan di bagian barat Indonesia. Ketiga, penyiapan jejaring institusi wajib lapor bagi pecandu narkoba hingga di puskesmas seluruh Indonesia. Yang keempat, penguatan pengamanan pintu-pintu masuk jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dari luar negeri dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat di perbatasan. Kelima, terus meningkatkan operasional penegakan hukum guna menghancurkan jaringan sindikat narkoba yang berasal dari dalam negeri dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum berbagai negara untuk menghancurkan sumber jaringan sindikat di luar negeri. Keenam, melakukan konsolidasi nasional sebagai pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang P4GN tahun 2011-2015. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mohon berkenan Bapak Presiden memberi kata sambutan dengan tema Indonesia Negeri Bebas Narkoba sebagai arah dan landasan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam menyelamatkan anak bangsa yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya, perkenankan kami melaporkan beberapa kegiatan utama rangkaian acara hari ini sebagai berikut. Pertama, penyematan PIN kepada pelajar berprestasi tingkat Olimpiade dunia dan nasional. Kedua, peluncuran Jakstranas P4GN tahun 2011-2015 menuju Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Ketiga, penandatanganan Sampul Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Keempat, pergelaran seni budaya kolosal P4GN menuju Indonesia Negeri Bebas Narkoba, serta ikrar pelajar, mahasiswa, dan pemuda-pemudi anti narkoba. Pergelaran seni budaya kolosal P4GN didukung oleh 3.990 penari dari sanggar terpilih di wilayah Jakarta, Institusi Kesenian Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Sanggar Satpol PP DKI Jakarta, Sanggar Kesenian Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, mahasiswa Universitas Tarumanegara, dan siswa berprestasi dari 33 provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan tema Hidup Sehat Tanpa Narkoba, Berjuang Melawan Narkoba dalam bentuk narasi, dialog, musik, gerak, akting dengan busana tradisional Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikian sambutan kami dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Presiden memberi kata sambutan pada acara hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan bersama-sama saksikan penyematan PIN Indonesia Negeri Bebas Narkoba kepada 4 orang perwakilan pelajar berprestasi oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk itu dimohon menuju ke tempat yang telah ditentukan. Ananda Keila Cahya Atalia, siswi kelas 6 Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 9, Kemang Pratama, Bekasi. Kelahiran 9 Desember 1998, pemenang Olimpiade Matematika tingkat dunia tahun 2009 dan 2010. Muhammad Iqbal Ibrahim, siswa SMP Pribadi Depok. Kelahiran Bekasi 7 Januari 1996, pemenang Junior Olympiad Science tingkat dunia di Nigeria tahun 2010. Christian George Emor, SMA Lokon S. Santo Niklaus, Tomohon, Sulawesi Utara. Siswa kelahiran Gorontalo 11 Desember 1993 ini adalah pemenang Olimpiade Fisika tingkat dunia di Kroasia tahun 2010. Dan Abi Sofian Gifari, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, kelahiran Jakarta 2 Desember 1991, juara nasional bidang kimia Olimpiade Sains 2011. Dan kini hadirin kita saksikan bersama penyematan PIN Indonesia Negeri Bebas Narkoba oleh Presiden Republik Indonesia. Keila Cahya Atalia untuk prestasinya sebagai pemenang Olimpiade Matematika Dunia tahun 2009 dan 2010. Muhammad Iqbal Ibrahim, pemenang Junior Olympiad Science tingkat dunia tahun 2010. Christian George Emor, pemenang Olimpiade Fisika tingkat dunia tahun 2010. Dan Abi Sofian Gifari, juara nasional bidang kimia Olimpiade Sains 2011. Selamat kepada para penerima PIN dan kami persilakan kembali ke tempat semula. Dan hadirin yang kami hormati, acara kini kita lanjutkan dan kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirena sebagai tanda peluncuran buku kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN yang akan diserahkan kepada Kepala BNN. Diikuti dengan penanda tanganan sampul Indonesia Negeri Bebas Narkoba sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2011. Kami persilakan dengan segala hormat kepada Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati,
saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada yang saya cintai. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita dapat memperingati puncak peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia tahun 2011, dan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita juga masih diberi kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan kita semua, termasuk upaya bersama memberantas kejahatan narkoba. Mendengarkan sambutan Kepala BNN tadi, kita memiliki kesimpulan bahwa kejahatan dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius, baik di tingkat dunia maupun di negeri kita sendiri. Meskipun telah banyak yang kita lakukan beserta hasil yang kita capai, namun semuanya belum cukup. Oleh karena itulah saya menyambut baik tekad kita bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi, untuk dengan gigih kita berjuang melakukan pemberantasan dan pencegahan kejahatan narkoba di negeri kita menuju Indonesia yang makin aman dan bebas dari kejahatan ini. Saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati, kejahatan narkoba memang sangat serius dan sangat berbahaya. Berbahaya bagi umat manusia sedunia, berbahaya bagi bangsa Indonesia. Mengapa saudara-saudara saya mengatakan kejahatan ini sungguh serius dan berbahaya? Pertama, kejahatan narkoba ini terbukti merusak generasi masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat kita, dan jangka panjang mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa kita. Yang kedua, kejahatan ini juga menimbulkan masalah lain yang juga serius, antara lain terjadinya percepatan penularan HIV/AIDS yang juga disebabkan oleh penggunaan narkoba secara tidak benar. Yang ketiga, kejahatan narkoba juga mendorong atau bersangkut paut dengan kejahatan yang lain. Misalnya, terjadinya perampokan-perampokan untuk mendapatkan uang untuk mengkonsumsi narkoba. Terjadinya pencucian uang, money laundering. Kejahatan narkoba menghasilkan hasil yang besar, jelas tidak halal, dan itu digunakan pula untuk yang lain-lain, termasuk mendukung kegiatan terorisme di berbagai tempat di seluruh dunia. Yang keempat, kejahatan narkoba itu sendiri sudah merupakan kejahatan yang serius, memiliki jaringan global, jaringan regional misalnya di Asia dan Asia Tenggara, dan juga jaringan nasional. Hasil kejahatannya sungguh besar. Banyak pihak yang hidupnya bermewah-mewah, kaya raya, dengan cara melumpuhkan, menghancurkan kehidupan sebuah bangsa, termasuk generasi mudanya.
Ini tentu kejahatan yang tidak boleh terus kita biarkan. Sedangkan yang kelima, mengapa saya katakan serius dan berbahaya? Bagi yang menjadi korban narkoba, untuk melakukan pengobatan dan rehabilitasi tidak semudah yang kita bayangkan. Contohnya, sementara banyak yang sadar dan akhirnya kembali ke jalan yang benar, ada juga yang kembali mengkonsumsi narkoba yang tentunya akan menghancurkan masa depan mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengingat betapa berbahaya dan seriusnya kejahatan ini, meskipun sekali lagi telah banyak yang kita lakukan, baik secara nasional maupun dalam kerjasama internasional, tetapi masih lebih banyak lagi yang harus kita lakukan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa cara-cara yang kita jalankan sekarang ini, upaya yang kita tempuh sekarang ini, atau yang disebut dengan business as usual, belum cukup. Kita harus lebih agresif lagi, lebih ambisius lagi di dalam memberantas kejahatan ini. BNN tentu mesti lebih aktif, terus berinisiatif, dan bekerja lebih keras dengan didukung oleh segenap komponen bangsa yang lain. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, bagaimana kita ke depan? Gerakan nasional seperti apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus melakukan? Sasaran yang ingin kita capai 5 tahun mendatang seperti apa? 10 tahun mendatang seperti apa? 15 tahun mendatang seperti apa? Dan seterusnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ajakan dan harapan sekaligus instruksi kepada jajaran pemerintahan untuk menyukseskan upaya kita melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba ini. Pertama, mari kita tingkatkan intensitas dan ekstensitas pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh tanah air. Jangan menunggu hari esok, mari kita lakukan mulai sekarang. Kedua, mari kita tingkatkan kerjasama regional dan kerjasama internasional yang lebih efektif lagi, agar tidak semudah itu pengaruh atau sindikat narkoba internasional mengobok-obok negeri kita, melakukan kejahatan di negeri yang kita cintai ini. Ketiga, kepada para pendidik, para orang tua, para pemuka agama, dan semua pihak untuk lebih aktif di dalam membimbing, menyadarkan, serta mengawasi masyarakat kita, utamanya generasi muda, agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang keempat, aparat kepolisian dan aparat penegak hukum yang lain, saya harapkan sungguh lebih aktif untuk membongkar, kemudian mengadili para pelaku kejahatan narkoba, memberikan sanksi hukum yang keras, namun tetap adil bagi pelaku-pelaku kejahatan itu. Yang kelima, saya sungguh berharap masyarakat kita di seluruh tanah air memiliki kepedulian yang tinggi. Di RT, di RW, di kelurahan, di desa, harus ada kepedulian masyarakat lokal tentang bahaya ini. Tidak boleh terjadi ada sebuah rumah yang dijadikan untuk memproduksi obat-obat itu, tetangganya tidak tahu. Saya beberapa kali datang atas hasil yang telah dicapai oleh kepolisian kita dan aparat yang lain, justru dilakukan di tengah-tengah kompleks perumahan. Kompleks itu baik-baik, tapi ada kejahatan
yang memproduksi hal-hal yang merusak masyarakat dan bangsa kita. Ada yang disebut neighborhood watch. Artinya apa? RT RW, kampung, desa, kelurahan peduli terus menjaga jangan sampai ada benih-benih kejahatan di situ, ada sarang-sarang kejahatan di situ, utamanya narkoba, dan dalam batas tertentu juga kejahatan terorisme dan kejahatan yang lain. Yang terakhir, yang keenam, di samping pemerintah yang tentu akan terus bekerja sekeras-kerasnya, akan terus mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang lebih besar di tahun-tahun mendatang, saya mengajak dunia usaha yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba, agar mereka kembali ke masyarakat luas. Kita sambut kehadiran mereka semua dengan baik-baik, karena tentu mereka meskipun kehilangan masa lalu, tidak ingin kehilangan masa depannya. Itulah 6 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua untuk kita jalankan dan kita sukseskan bersama. Kepada Badan Narkotika Nasional, saya instruksikan untuk berada di depan dan sangat aktif untuk menyukseskan gerakan ini, gerakan nasional, kampanye nasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkoba. Telah saya keluarkan instruksi Presiden untuk dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintah, termasuk pemerintahan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk sungguh menjalankan dan menyukseskan gerakan nasional kita mencegah dan memberantas kejahatan narkoba. Itulah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Hanya dengan semangat yang besar, tekad yang bulat, kerjasama dan kerja keras kita, kejahatan yang sangat serius ini akan bisa kita lawan, dan suatu saat negara kita akan tidak terancam dan bebas dari kejahatan narkoba ini. Itulah tekad kita, mari kita sukseskan bersama-sama program dan langkah besar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Presiden Republik Indonesia pada saat penekanan tombol dan penanda tanganan sampul Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala BNN. Hadirin diharapkan melalui kebijakan dan strategi nasional P4GN ini, seluruh kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait dengan didukung oleh seluruh elemen bangsa dapat dikoordinasikan dan disinergikan dengan baik, sehingga target yang ingin dicapai yaitu Indonesia negeri bebas narkoba dapat berhasil. Narkoba. Saat ini kita saksikan penanda tanganan sampul Indonesia Negeri Bebas Narkoba, yang juga merupakan salah satu media dalam mensosialisasikan Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Ya, hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kami persilakan dengan segala hormat kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menkominfo, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala BNN kembali ke tempat duduknya.
Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita pada hari ini, marilah kita panjatkan doa dengan dipimpin Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Profesor Dr. Nazarudin Umar, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dimohon kita menundukkan kepala sejenak sambil memohon kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita bisa dibebaskan dari bahaya laten pengaruh narkoba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wahai penyelamat kaum yang menderita, wahai pelindung kaum yang sengsara, wahai penyembuh orang yang sakit, wahai penerima kaum yang terempas, wahai penolong orang yang tertindas, wahai penentram orang yang ketakutan, wahai pembebas orang yang kesulitan, wahai yang paling pengasih dari segala yang pengasih, wahai yang memperbaiki pendosa dengan ampunan, hari ini hamba-Mu bersimpu di hadapan-Mu pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2011. Tiada lain harapan kami kecuali memohon perlindungan-Mu dari berbagai ancaman dan mara bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sadar betapa besar bahaya yang akan dialami warga bangsa kami jika hantu yang mengerikan ini merajalela di dalam masyarakat. Karena itu, lindungi dan selamatkan bangsa kami, khususnya generasi muda, dari kencengkeraman barang haram ini. Ya Allah, Ya Latif, Ya Halim, tidak akan ada yang menyelamatkan diri dari siksa-Mu selain ampunan-Mu. Tidak akan ada yang mencegah kutukan-Mu selain kasih-Mu. Tidak akan ada yang menolak murka-Mu selain kesantunan-Mu. Tidak akan ada yang menyelamatkan generasi muda kami selain pertolongan-Mu. Ya Allah, Ya Nasir, Ya Wadud, jangan biarkan kami didolimi padahal Engkau berkuasa untuk membelanya. Jangan biarkan kami mendalimi padahal Engkau sanggup menahannya. Jangan biarkan kami tersesat padahal Engkau dapat memberi petunjuk. Jangan membiarkan kami melarat padahal Engkau dapat mengangkat. Jangan biarkan kami menderita padahal Engkau mampu membahagiakan. Jangan biarkan generasi muda kami terjerumus di dalam bahaya narkoba padahal Engkau mampu mencegahnya. Ya Allah, Ya Sami', Ya Alim, jangan hukum kami lantaran banyaknya dosa dan kesalahan kami. Jangan mencabut berkah di negeri kami lantaran ulah segelintir hamba-Mu. Jangan biarkan kami putus asa lantaran lunturnya akhlakul karimah di kalangan kami. Jangan mengecilkan harapan dan semangat kami lantaran semakin ketatnya persaingan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, Ya Ali, Ya Tawwab, tidak ada jalan bagi kami untuk melindungi diri dari dosa kecuali penjagaan-Mu. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan generasi muda kami selain hidayah-Mu. Tidak ada jalan untuk membebaskan generasi muda kami dari pengaruh kejahatan narkoba kecuali perlindungan-Mu.
Tidak ada jalan untuk menyadarkan para penggunanya kecuali kehendak-Mu. Untuk itu, kami titipkan generasi muda bangsa kami hanya kepada-Mu. Tuntunlah mereka, ampunilah mereka, dan terimalah mereka apapun adanya mereka. Selamatkanlah mereka dari berbagai macam ancaman, dan sejahterakanlah bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selanjutnya segera kita saksikan persembahan kesenian pagelaran seni budaya kolosal P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menuju Indonesia negeri bebas narkoba, dan ikrar pelajar dan mahasiswa serta pemuda-pemudi anti narkoba. Menghadirkan 3.990 penari dari berbagai sanggar dan 1.000 pelajar dari 33 provinsi di seluruh Indonesia di bawah arahan Tetet Sri WD, inilah pagelaran seni budaya kolosal P4GN menuju Indonesia negeri bebas narkoba. Selamat menyaksikan. Dimanapun Anda berada, demikian tadi rangkaian acara seremonial pagelaran dan seni budaya kolosal saat ini menggambarkan kita akan menyaksikan sebuah pagelaran seni budaya kolosal P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tahun 2011-2015. Dan seperti yang telah kita ikuti bersama bahwa pagelaran seni kolosal ini melibatkan lebih dari 3.900 seniman yang akan kita ikuti bersama. Tetap menjadikan bisnis haramnya ke pelosok belahan dunia untuk menghancurkan dunia. Indonesia sebagai negara besar dan bangsa yang berbudaya dengan gigih melawan dan menghancurkan bandar narkoba serta peredarannya sampai ke akar-akarnya. Berbagai malapetaka yang mengakibatkan kematian dan kehancuran bukan lagi milik satu bangsa, bukan semata milik satu dua negara, namun milik semua manusia yang arif pada kemanusiaan dan cinta kehidupan. Dengan demikian, rakyat Indonesia harus bahu-membahu melawan peredaran gelap narkoba, siap membantu pemulihan penyalahgunaan narkoba, serta hidup sehat tanpa narkoba, dan siap mensukseskan Indonesia negara bebas narkoba. Hadirin, selamat menyaksikan. Setelah sejumlah gembong narkoba tumbang, setelah mereka tak berkesudahan menjadi momok di berbagai benua,
Tampaknya para bandar kian bersaing dan bersikeras saling memangsa. Dengarkan tertawanya yang beraromakan racun malapetaka. Tidak hanya memusnahkan generasi, namun juga keberlangsungan tata cara berbangsa, bahkan sopan santun bernegara. Rebahlah, rebah. Rubuh, rubuhlah rubuh. Terpuruk luluh lebur dan punah sia-sia. Tidak mungkin. Mana mungkin kami membunuh kecerdasan dan masa depan anak-anak kami.
Sesungguhnya kami adalah putra-putrimu yang bukan hanya cerdas, namun juga cinta pada tanah air yang menapak merentang nilai keluhuranmu. Tetap meneguhkan hati untuk tidak celaka terpuruk di lembah limbah narkoba. Daga, pamit apa?
ibu, dengarlah ratap kami, ratapan seluruh bangsa di dunia yang ingin hidup sehat tanpa narkoba. Kami terus melawan, kami terus berperang. Para aparat menangkap, bukan sekedar menangkap, tetapi juga bertaruh nyawa. Dengan mata kepala sendiri, hampir setiap hari kami melihat dan mendengar berita-berita di televisi, di media cetak, dan Facebook. Hampir 4 juta orang Indonesia terperosok penyalahgunaan narkoba. Mengerikan. Bahkan kata mengerikan pun sudah tidak cukup. Tidak hanya pemuda-pemudi, tidak hanya mahasiswa-mahasiswi, pejabat, wakil rakyat, pedagang, remaja, dan bahkan anak-anak sekolah. Lihatlah di desa. Orang kaya, orang miskin, di hotel dan penginapan, semua nyaris. Ini dia si jali-jali, lakunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali.
yang tidak terjaga di ibu kota. Orang tua dan guru-guru yang bingung menjaga anak-anak ibu kota. Apakah kalian tahu tentang undang-undang narkoba itu? Pasti. Apalagi? Rehabilitasi. Talinoa Abdur kebutaya aparatai kotaya anjani cera apa inak kemate ni saba apa nasaba narkoba karaeng anak cucuna te ako urangi talasanu Boko aneh, bela mau naik anjo karena ia menjadikan narkoba kare Salah kinasa ko ali iya dongang lo apa migau dongang la nena la lo apa migau. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, bencana narkoba bisa datang kapan saja, menyambar dan singgah tiba-tiba
segagah samurai yang tegar dan tawakal sampai mati, sampai mati, sampai mati, sampai mati.
manusia kembali berjati diri. Lawan narkoba! Lawan narkoba! Lawan narkoba! Ibu Pertiwi yang cantik, baik hati dan berbudi. Kalaupun hari ini masih ada luka-luka kehidupan tak terlindungi, ada sumpah setia yang tercabik-cabik, hendaklah engkau tetap percaya bahwa di sini masih tumbuh tunas-tunas yang berjiwa suci, bermekaran ke seluruh persada Indonesia. Ibu, tidak setapak pun kutepikan kaki agar zaman tak menorehkan celah, tak menyembunyikan betapa hebatnya bangsa dan negeri kami yang merdeka. Hidup sehat tanpa narkoba.
kami atas nama seluruh bangsa Indonesia dengan ini menyatakan: 1. Siap mensukseskan Indonesia bebas narkoba. 2. Siap hidup sehat tanpa narkoba. 3. Siap membantu pemulihan penyalahguna narkoba. 4. Siap melawan peredaran gelap narkoba. Janji kami adalah janji kemanusiaan. Sumpah kami adalah bakti kepada kehidupan. Setetes darah, sewarna merah, seteguh sumpah. Wahai seluruh anak bangsa, inilah seruan kami. Mari bersama selamatkan bangsa ini. Jakarta, 26 Juni 2011. Jalannya ku yakini, jangan paksakan yang takkan mungkin. Hidupku mesti lurus dan benar. 1000 jalan menuju Roma, entah mana yang paling baik. Ada begitu banyak pilihan, engkaulah yang akan menentukan. Tak ku pilih jalanku sendiri, dalam prinsip kehidupanku. Meski tak selalu akan indah, aku yakin sampai di sana.
mesti ku lakukan. Ku pilih jalan yang ku yakini. Jangan paksakan yang takkan mungkin. Hidupku mesti lurus dan seribu jalan menuju Roma. Entah mana yang paling baik. Ada begitu banyak pilihan. Engkaulah yang kan menentukan. Tak ku pilih jalanku sendiri. Oh, dalam prinsip kehidupanku, meski tak selalu akan indah, aku yakin sampai di sana. Dalam prinsip kehidupanku. Ya saudara, demikian tadi seluruh rangkaian acara. Saudara, demikian tadi rangkaian acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2011 dengan tema Indonesia Negeri Bebas Narkoba. Dan tentu instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kita semua segenap warga bangsa harus bahu-membahu dan terus mengembangkan upaya semakin agresif dalam penanggulangan masalah atau kejahatan narkoba harus terus diperjuangkan. Mudah-mudahan menjadi nafas kita, menjadi momentum baru untuk kita semua, dan BNN ada di garda terdepan. Akhirnya saya Imam Priyono beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan kita kembali ke studio. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.